Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, alhamdulillah ya, puji syukur kita bisa bertemu gitu ya, bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar gitu. Kita bisa sama-sama untuk meluangkan waktu di hari Minggu yang teman-teman di mana mungkin digunakan untuk istirahat gitu ya, tapi teman-teman masih semangat untuk belajar gitu. Ya nanti apa yang bisa teman-teman ambil dari saya silahkan diambil gitu. Yang mungkin ada hal baru ya silahkan diambil gitu. Kalau misalkan ada yang kurang ya nanti teman-teman tambahkan, tidak masalah gitu. Kita sama-sama belajar di sini gitu. Nanti saya coba menyampaikan apa yang pernah saya tahu gitu dan pernah saya alami yang mungkin menjadi pengalaman, menjadi cerita yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terus berikutnya saya mohon izin kepada Pres dan Wapres ya. Di sini ada Wapres, kalau nggak salah itu ada Amar gitu. Mohon izin kepada Presiden juga tema gitu. Saya izin untuk apa ya bahasanya ya, untuk main gitu, untuk main ke sekre BEMIPA gitu, sekre online. Dan apa ya, sebuah kesempatan juga saya diberikan kesempatan untuk bicara di sebuah forum yang berisi anak muda ya, yang dimana teman-teman di sini adalah orang-orang pilihan. Teman-teman di sini adalah orang-orang yang nantinya disiapkan menjadi orang besar nantinya gitu, menjadi orang-orang yang hebat nantinya gitu, menjadi orang-orang yang siap untuk apa ya, berjuang gitu. Teman-teman siap untuk melawan ataupun siap untuk melawan kezaliman, melawan hal-hal yang sifatnya itu berupa ketidakadilan seperti itu. Nah, di sini saya diberikan tema ya, diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai rekonstruksi gerakan mahasiswa gitu. Kemarin ditembusi oleh Ical ya. Dulu Ical jadi dirjen saya gitu ketika saya masih senang nyekre gitu. Sekarang udah enggak menjadi mahasiswa biasa. Oke, sekolah Lentera Juang ya, Brahmanada gitu. Fakultas MIPA 2021. Baik, next. Ya, mungkin ada yang sebagian besar belum kenal saya ya, karena kita belum pernah berinteraksi, belum pernah menyapa di kantin MIPA, belum pernah bertanya saat konsolidasi, ataupun belum pernah kenalan saat di jalan. Nah, semoga di forum hari ini kita sama-sama kenal, nantinya ketika teman-teman ada hal yang ingin diskusi, ataupun teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, sharing kepada saya silahkan gitu. Tadi juga sudah disampaikan ya kontak person dan sebagainya, silahkan terbuka untuk teman-teman hubungi. Berbicara tentang gerakan mahasiswa, kita tidak akan lepas yang namanya dengan pemuda. Sejak dulu hingga sekarang, pemuda merupakan pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan, pemuda merupakan rahasia kekuatannya. Dan dalam setiap pemikiran, pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Saya ambil dari kalimat seorang revolusioner di Mesir seperti itu. Sini disampaikan ya, betapa pentingnya arti sebuah pemuda, betapa pentingnya masa kita sebagai seorang pemuda, ataupun saat ini sebagai seorang mahasiswa. Pemuda adalah dia orang yang ada dalam dua kelemahan gitu ya. Yang pertama, kelemahan pertama adalah ketika kita masih kecil. Kita masih kecil, kita jalan masih tertatih-tatih. Bahkan kita sering berjatuhan gitu kan. Ketika kita setelah kecil, kita masuk masa muda gitu, masa dewasa. Nah, masa-masa ini adalah masa-masa emas gitu. Ketika kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita akan dilenakan. Kita akan hanyut oleh hal-hal yang sifatnya keburukan ataupun ketidakmanfaatan. Nah, ketika kita bisa memaksimalkan masa muda kita bisa memperoleh ke masa-masa keemasan itu. Dan kelemahan yang berikutnya adalah ketika kita sudah tua gitu. Ketika kita sudah tua, kita udah nggak bisa berpikir jernih, kita nggak bisa berpikir secara kritis. Kekuatan kita sudah nggak sehebat dulu ketika lantang menyuarakan kezaliman ataupun ketidakadilan gitu. Nah, masa-masa pemuda ini adalah masa-masa yang paling emas gitu, yang paling kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak sejarah mencatat gitu ya di dunia bahwasanya revolusi-revolusi di dunia itu banyak dimotori ataupun digerakkan oleh seorang mahasiswa, oleh seorang pemuda gitu. Ada dulu revolusi di Kuba ya, teman-teman mungkin tahu sendiri. Di Kuba ada tokohnya yaitu Fidel Castro, ataupun ada juga Che Guevara gitu, yang begitu hebat gitu ya sebagai seorang revolusioner gitu. Yang itu adalah seorang pemuda. Pun juga ada revolusi di
revolusi penguin namanya kalau teman-teman tahu gitu. Mahasiswa di Chili dia menyuarakan sebuah ketidakadilan, bahwasanya mereka menuntut yang namanya kuliah secara gratis, akses pendidikan secara gratis. Mereka melaksanakan aksi demonstrasi secara besar-besaran, dan sehingga mereka itu mahasiswa di sana bisa merasakan kuliah secara gratis. Nah, itu adalah apa ya, peran-peran yang mungkin pemuda yang laksanakan gitu, pemuda yang memotori gitu. Mungkin tidak dirasakan oleh para orang-orang yang sudah tua gitu, orang-orang yang mungkin kekuatannya sudah tidak sehebat ketika pemuda. Nah, ketika kita melihat di dunia luar, kita juga punya nih cerita-cerita ataupun kisah-kisah perjuangan para pemuda mahasiswa di Indonesia. Nah, mungkin saya akan rangkum sedikit tentang sejarah gerakan mahasiswa yang ada di Indonesia. Next, teman-teman. Nah, ada mungkin nggak tahu ya ini sudah disampaikan atau belum gitu. Kalaupun udah, ya saya nanti sedikit mengulang gitu. Kalaupun belum, ya semoga bisa bisa menambah wawasan gitu. Karena aku belum tahu sih tadi materinya apa aja gitu sebelumnya. Nah, yang pertama diawali di tahun 1905 gitu. Ada yang namanya Sarekat Islam. Nah, ini adalah organisasi pertama ya, cikal bakal beberapa organisasi besar di Indonesia gitu. Nah, ini di mana gitu? Di Surakarta, di Solo gitu. Di tempat kita sekarang sedang menimba ilmu gitu. Di kota yang kecil ini kita punya peranan besar dulu ketika sebelum kemerdekaan gitu. Ketika pemuda-pemuda berkumpul, ada narasi besar, ada sebuah hal yang nantinya memberikan perubahan kepada masyarakat itu, membuat masyarakat lebih baik nasibnya gitu, ataupun lebih sejahtera seperti itu. Nah, ini di latar belakangnya kenapa Kiai Haji Samanhudi di tanggal 16 Oktober 1905 itu membuat sebuah perkumpulan yang namanya Serikat Islam gitu. Karena ada ketimpangan gitu, karena ada ketidakadilan, bahwasanya pedagang-pedagang di pribumi itu yang merasa dijatuhkan gitu, dibeli dengan harga yang murah, tidak dihargai gitu. Akhirnya mereka membuat sebuah perkumpulan yang dimana mereka akan bekerjasama gitu untuk mengangkat derajat para pedagang-pedagang pribumi seperti itu. Disusul dengan tahun 1908 ketika mahasiswa kedokteran di Jakarta di sekolah Stovia ya, mereka berkumpul, mereka berhimpun, mereka membangun sebuah organisasi seperti itu, organisasi skala nasional, yaitu dengan nama Budi Utomo gitu, di tanggal 20 Mei 1908, di mana ini menjadi sebuah diperingati ya, selalu menjadi hari kebangkitan nasional seperti itu. Nah, mereka ya karena ada hal yang diusahakan, yaitu kemajuan bangsa, terutama di bidang pengajaran, pertanian, dan juga peternakan, dagang, industri, dan juga kebudayaan. Ada narasi besar yang pemuda pikirkan gitu, ketika mereka bersatu, berkumpul untuk membahas kesejahteraan orang banyak seperti itu. Dan dilanjut di tahun 28 kita tahu bersama ada Sumpah Pemuda, di mana para pemuda dari berbagai daerah mulai merasakan keresahan yang sama nih gitu, akhirnya bersatu, mereka menyatakan Sumpah Pemuda itu yang kita peringati tanggal 28 Oktober gitu. Dan jauh dari sebelum itu ternyata di tanggal 27 Maret 1915 itu mahasiswa yang tadinya yang bersumpah di Sumpah Pemuda itu ternyata sudah melaksanakan konsolidasi gitu, sudah berkumpul sebelumnya gitu. Yaitu pelajar-pelajar Bumi Putra yang dimana itu baru di Jawa gitu. Akhirnya mereka membuat lingkaran-lingkaran lagi lebih besar gitu, gerakan-gerakan yang lebih besar lagi, akhirnya timbulnya Sumpah Pemuda, dan berlangsung lagi hingga tahun 1945 di kemerdekaan. Ya kita tahu bersama kemerdekaan sudah menjadi cerita kita ya, kisah kita ataupun pelajaran kita dari SMP gitu. Ada golongan tua dan golongan muda gitu. Ketika golongan muda menculik golongan tua karena nggak segera memproklamasikan dan lain sebagainya gitu. Itu kita lihat gitu, peranan pemuda itu sangat melawan gitu ya. Identik dengan perlawanan gitu. Nah, ya itu gitu, yang namanya pemuda harusnya seperti itu gitu. Seorang mahasiswa harusnya seperti itu yang dilakukan oleh cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang dicontohkan sebelumnya. Nah, next, berlanjut di tahun 1966 gitu, di mana ini udah mulai terorganisir lagi gitu. Berdiri kami gitu, bukan kami double M bukan, tapi kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia gitu, di mana hadir lagi-lagi karena keresahan mahasiswa gitu, lagi-lagi hadir karena ada kesenjangan di dalamnya gitu, ada kondisi yang sosial politik saat itu juga berkecamuk gitu. Di tahun 66 kan
ada mulai muncul PKI dan lain sebagainya gitu. Dan Soekarno juga udah mulai apa ya bahasanya itu, ya saya nggak tahu sih, nggak hidup langsung, tapi menurut sejarah yang saya baca ya udah mulai nggak berpihak lagi kepada masyarakat, ada narasi-narasi seperti itu. Akhirnya mahasiswa bersatu yang tadi ya mendirikan kami itu sebuah ya koalisi gitu loh, koalisi mahasiswa gitu. Akhirnya terjadi aksi besar-besaran dengan tuntutan Tritura gitu, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwikora, dan juga satu lagi adalah penurunan harga gitu, karena harga waktu zaman itu tahun-tahun itu adalah sedang naik-naiknya gitu. Nah, selanjutnya di tahun 74 kita tahu bersama juga ada peristiwa malaria. Malaria itu 15 Januari. Ya, 15 Januari di mana mahasiswa juga masih getol gitu, masih getol menyuarakan keresahan-keresahannya gitu, keresahan atas ketidakadilan. Dan di sini di tahun 74 ini mereka mengeluarkan Tritura baru gitu. Kalau mungkin dulu ya, kalau mungkin kemarin-kemarin di BMSI ya waktu 2017 ada yang namanya Tugu Rakyat gitu. Nah, itu semacam itu gitu, maklumat yang namanya Tritura gitu. 3 tuntutan rakyat gitu. Yang pertama, bubarkan lembaga asisten pribadi, ASPI-nya presiden, terus turunkan harga, dan juga ganyang korupsi, karena korupsi di saat itu juga tinggi-tingginya gitu. Dan ketika lihat juga di tahun 74 di tahun 66 tadi gitu, berkembali ke sana, sebenarnya setiap perlawanan, setiap gerakan pasti ada yang ada harga yang harus dibayarkan gitu. Terjadi tragedi Gejayan, terus juga Semanggi 1-2, dan juga ada tragedi Lampung, dan ada mahasiswa yang mati ya, ataupun menjadi korban gitu atas kekerasan daripada represif pada pemerintah. Karena saat itu tahun-tahun itu adalah militer itu sangat kuat sekali gitu ya, sangat kuat sekali gitu di masa-masa Soeharto. Nah, selanjutnya di NKK BKK ya di tahun 74 itu juga, karena dengan gerakan yang sudah semakin masif, pemerintah akhirnya membatasi dengan mengeluarkan NKK BKK gitu, normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi itu ya, yang BKK itu lupa namanya, itu BKK, NKK BKK. Nah, di sini kan terlihat ya bagaimana negara itu ketakutan gitu akan diusik oleh para mahasiswa gitu, di mana mahasiswa ini menjadi sebuah oposisi yang besar gitu kan. Nah, lalu tahun 1990 NKK BKK itu dihapuskan, tapi diubah menjadi dengan PUOK ya. PUOK itu Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Nah, di sini mungkin menuai pro dan kontra gitu dari mahasiswa sendiri gitu, karena ya di satu sisi tetap harus ada aturan-aturan mainnya, di satu sisi juga mungkin yang pro melihat ini sebuah peluang nih, ada izin untuk kita mendirikan sebuah lembaga mahasiswaan yang legal gitu, yang nantinya bisa bersifat independen, bisa bersifat independen, dan juga tidak berpihak kepada manapun selain pada kepentingan rakyat seperti itu. Nah, tahun 1999 di mana puncak-puncaknya ya reformasi kita tahu bersama gitu. Mungkin kelahiran saya, teman-teman saya nggak tahu, mungkin selisih 2-3 tahun ya dari saya, kelahiran 2001 gitu katakanlah. Nah, ini mulai nih mahasiswa kembali bergerak gitu dengan adanya reformasi gitu. Reformasi ini ya karena udah benar-benar kondisi negara carut marut, KKN di mana-mana, stabilitas negara kacau, juga banyak hal ya sosial politik yang tidak terkendali. Akhirnya mahasiswa menduduki gedung DPR, gitu kan. Mahasiswa menduduki gedung DPR, dan akhirnya kepemimpinan Soeharto turun, lengser. Selanjutnya mungkin setelah itu gerakan masih tetap jalan, penolakan terkait dulu ya yang ramai adalah tentang BBM, tentang keperpihakan ini ya, Pertamina, korupsi dan sebagainya, itu tetap berjalan gitu. Nah, sampai di puncaknya kembali di tahun 2019 gitu, yang mungkin teman-teman juga banyak dari sini yang hadir ataupun yang ikut serta turun jalan gitu, yang
menjadi gerakan besar adalah reformasi di korupsi gitu. Kenapa? Ya mungkin kenapa dinamakan itu ya karena amanat-amanat reformasi itu dikorupsi gitu. Dikorupsi oleh siapa gitu? Oleh para penguasa, oleh oligarki gitu. Nah, di mana yang menjadi apa ya dari sumbu pendeknya itu kan dari dulu ya ada undang-undang KPK gitu. Di mana KPK kan lahir karena amanat reformasi gitu. Nah, KPK lahir karena amanat reformasi, terus kemarin ada amandemen undang-undang ya RUU KPK itu disahkan secara tiba-tiba gitu kan. Masih ingat banget ya tiba-tiba disahkan kalau nggak salah dulu itu jam 2 malam apa ya atau sore gitu jadi tapi dalam waktu yang sangat singkat gitu akhirnya kita mahasiswa ya tadi gitu melaksanakan aksi massa secara besar-besaran. Nah sampai sekarang pun akhirnya kan KPK terus bahasanya apa ya dilemahkan terus gitu loh, dilemahkan terus mulai dari dulu ya pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah gitu, banyak yang melanggar, ada yang melanggar kode etik dan lain sebagainya gitu, terkesan buru-buru, terus juga tidak memenuhi kualifikasi, dan sekarang gitu ya beberapa kemarin kan pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan lain sebagainya terkesan banget gitu. Sekarang KPK semakin lemah gitu ya, semakin lemah bahasanya. Nah, terus juga ada RUU KUHP yang disahkan yang akhirnya waktu itu ditunda ya RUU KUHP itu. Nah, tapi di dalamnya kan masih banyak yang ini tidak sesuai gitu. Nah, selanjutnya reformasi korupsi juga tetap berlangsung sampai kemarin ya, sampai 2020 mungkin ya, ketika pengesahan RUU Omnibus Law itu yang menjadi tentangan oleh banyak pihak gitu ya, menjadi pertentangan oleh semua orang, semua kalangan menentang yang namanya RUU Omnibus Law, kecuali para penguasa dan juga oligarki, karena mereka yang merumuskan. Nah, ini menjadi bukti ya, ini menjadi bukti betapa kuatnya gitu, betapa pentingnya kita sebagai seorang mahasiswa, kita sebagai seorang yang dianggap independen gitu. Kita dianggap independen, kita tidak ada kepentingan sedikit pun gitu, selain kepentingan rakyat yang kita pikirkan. Next, selanjutnya. Nah, melihat itu gitu ya, tadi yang disampaikan oleh saya mungkin cerita-cerita tentang sejarah gitu. Nah, apa sih selanjutnya yang bisa kita lakukan gitu? Peranan-peranan apa yang akan kita hadapi nantinya gitu? Yang pertama, ya mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Yang pertama jelas gitu, kita sebagai iron stock gitu, sebagai penerus bangsa, sebagai harapan bangsa. Dimana kalau kita melihat kondisi saat ini gitu, pemimpin-pemimpin sekarang sudah semakin hilang ya bahasanya ya, semakin hilang itu hilang malunya lah katakanlah gitu, semakin hilang malunya, sudah nggak malu lagi gitu berbuat korupsi. Bahkan ketika aku pernah melihat berita gitu ya, Bupati Banjarnegara ya dulu ketika ditangkap korupsi itu kan menyampaikan gitu, aku nyesel gitu jadi bupati katakanlah, aku nyesel jadi bupati gitu. Tak kira bupati ke gaji sampai 50-100 juta gitu, ternyata cuma sekian juta gitu. Jadi ya untuk balikin modal gimana caranya? Ya korupsi gitu. Nah, ya mau nggak mau harus korupsi gitu. Mereka nggak malu gitu loh menyampaikan di depan media hal-hal semacam itu gitu. Nah, harapannya kita yang saat ini dididik gitu, kita yang saat ini berkesempatan untuk ikut banyak aktivitas, banyak agenda yang dimana itu menjadi tempat pendidikan yang terbaik gitu. Kalau kata Che Guevara kan juga menyampaikan gitu, tidak ada revolusioner itu yang nggak terdidik seperti itu. Tahapan pertama dari revolusioner adalah mendidik dirinya gitu. Nah, kita di sini ya minimal nanti teman-teman di sini adalah menjadi penerus di kepengurusan di BEMIPA pastinya ya, karena disiapkan gitu mungkin karena kan ini pengurus BEMIPA semua gitu. Nah, nanti akan disiapkan untuk menjadi pengurus di BEMIPA. Nah, lebih besar daripada itu teman-teman nanti akan punya amanah besar gitu untuk menggantikan para pemimpin-pemimpin kita gitu, menjadi pemimpin-pemimpin negara ini yang saat ini banyak masalah, yang saat ini mungkin ya hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri gitu, ataupun hanya mementingkan kelompoknya saja gitu, sudah tidak pernah melihat kepentingan rakyat ataupun apa yang sedang rakyat butuhkan. Yang penting mereka, bahkan kita negara demokrasi gitu, dipilih melalui rakyat, mereka
menanam modal gitu kan dengan cara ya money politik dan sebagainya gitu. Ya mereka pikirkan gimana caranya mereka bisa balik modal. Mereka gimana caranya uang yang dikeluarkan untuk pesta demokrasi, untuk pendaftaran dan sebagainya bisa kembali lagi gitu seperti semula gitu. Nah, maka pernah disampaikan gitu. Kalau teman-teman pengen kaya, kalau teman-teman pengen menjadi orang yang banyak harta, ya jangan jadi politikus gitu. Maksudnya jangan jadi pemegang kebijakan ya. Karena ketika teman-teman sudah masuk ke apa ya ranah pemegang kebijakan, mau kebijakan, ya teman-teman di situ ada pengabdian gitu. Teman-teman di situ mengabdi sebagaimana yang teman-teman ingin rubah daripada hal yang kurang baik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah agen of change, di mana teman-teman adalah agen perubahan gitu, menuju tatanan yang lebih baik lagi gitu. Melihat dengan cara apa gitu, ya, teman-teman tadi gitu, disiapkan dan memenuhi kapasitas diri teman-teman masing-masing gitu. Teman-teman gelasnya diisi lah katakanlah gitu. Dengan cara apa gitu? Ya teman-teman harus bisa gitu melihat secara kritis gitu, harus bisa pandai menganalisis dan juga ada kemauan untuk mengupayakan perubahan pada masyarakat menuju yang lebih baik gitu. Percuma gitu, teman-teman ketika saat ini kuliah, percuma teman-teman ketika saat ini berkesempatan ya untuk duduk di bangku kuliah, ngebem, dapat ilmu, dapat skill organisasi, dapat banyak pengalaman gitu. Tapi yang teman-teman dapatkan itu hanya digunakan untuk kehidupannya sendiri gitu, hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri, untuk dirinya sendirilah, tidak untuk orang lain. Itu percuma ilmu yang teman-teman dapatkan itu nggak ada gunanya gitu, katakanlah seperti itu. Yang kedua, yang ketiga adalah kita menjadi guardian of value gitu, menjadi penjaga nilai-nilai gitu. Nilai-nilai apa sih gitu mau dijaga gitu? Kita hidup di Indonesia gitu, merupakan negara yang sangat istimewa bagi saya gitu. Negara yang banyak sekali nilai-nilai luhur kebangsaan yang dimilikinya gitu. Mulai dari gotong royong, nilai tolong menolong, empati, nilai keadilan, jujur, tanggung jawab dan sebagainya gitu. Bahkan menurut survei kan di tahun 2018 gitu, di 2018 atau 2019 gitu, Indonesia kan menjadi negara paling dermawan gitu kan. Nah, itu negara yang itu Indonesia gitu loh. Kita negara, katakanlah negara yang paling dermawan gitu. Nah, nilai-nilai itu harus dijaga gitu. Siapa yang menjaga ya? Kita ini gitu. Kita ini yang terdidik, kita ini yang sudah sadar gitu akan peran kita seperti apa nantinya. Yang berikutnya adalah moral force, yaitu penguat moral bangsa gitu, di mana yang menjadi teladan gitu, menjadi contoh bagi orang lain gitu. Ya, contoh kecilnya apa gitu? Ya ketika teman-teman pulang ke rumah gitu kan, pulang ke rumah, ya posisikan diri teman-teman sebagaimana mestinya gitu. Ya ketika kita pulang ke rumah, misalkan di desa gitu ya kita menjadi contoh gitu bagi orang lain gitu. Bahasanya kita memiliki attitude yang baik gitu, memiliki akhlak yang baik dan bisa dicontoh oleh orang-orang sekitar gitu. Sehingga orang-orang memandang nggak ada bedanya ya ternyata gitu, orang kuliahan, mahasiswa dengan yang setiap hari pergi tongkrongan dan sebagainya gitu. Sehingga nggak ada kalimat tersebut gitu yang muncul dari para tetangga kita gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang mungkin ya menjadi cukup berat adalah menjadi social control gitu. Jadi mengontrol sosial gitu, tatanan kehidupan sosial di masyarakat, ataupun juga menjadi pengkontrol juga gitu bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini dikucurkan. Nah, social control itu apa ya bahasanya tuh mengkritisi lah kebijakan pemerintah, karena yang namanya mahasiswa itu ya tadi gitu. Sekarang kita melihat Indonesia gitu ya, oposisi terbesar yang ada ya hanya mahasiswa ya sekarang gitu. Nah, partai politik udah jelas hampir semuanya udah masuk ke bagian pemerintah, sudah menjadi bagian dari pemerintah gitu. Nah, ya tinggal kita gitu, seorang mahasiswa yang masih diprasangka baiki hanya berpihak kepada masyarakat gitu, yang masih independen, masih pemikirannya itu masih idealis gitu, sudah nggak mikirin materi lah, pragmatis gitu. Nah,
yaitu yang nantinya menjadi bekal kita, yang menjadi modal kita untuk bisa ya memaksimalkan peran-peran kita sebagai seorang mahasiswa yang baik seperti itu. Next. Nah, lalu karakter apa sih yang seharusnya hadir gitu ya? Ataupun karakter apa sih yang seharusnya kita miliki gitu sebagai seorang mahasiswa gitu. Yang pertama jelas gitu, keimanan kita gitu. Teman-teman punya Tuhan masing-masing lah katakanlah. Teman-teman punya keyakinan masing-masing gitu. Ya laksanakan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Yang Islam yo menjalankan sebagaimana harus menjadi seorang Muslim gitu. Yang Nasrani bagaimana menjalankan sebagai seorang Nasrani yang taat gitu. Ataupun yang lain-lainnya gitu. Silahkan gitu, teman-teman gunakan teman-teman memaksimalkan lah ibadah teman-teman gitu. Nah, ini menjadi pondasi yang utama gitu. Ketika teman-teman akan menjadi orang besar nantinya gitu. Ya, kenapa ini menjadi penting gitu? Ya karena orang-orang yang korupsi sekarang mereka orang pinter enggak gitu. Mereka orang-orang yang punya jabatan tinggi enggak gitu. Tapi apakah mereka punya keimanan yang kuat? Gitu? Apakah mereka ya kalau mereka punya keimanan yang kuat, mereka sadar, mereka tahu gitu mana yang benar, mana yang salah, mereka pasti tahu gitu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi ketika mereka korupsi, berarti mereka imannya mungkin kurang kuat gitu, ataupun keyakinan pada Tuhannya itu ya bukan menjadi seorang yang taat gitu pada Tuhannya gitu. Nah, saya yakin misalkan kita bahas tentang korupsi lah, dimanapun gitu, di agama manapun gitu, di keyakinan manapun, nggak ada yang dinamakan tentang korupsi gitu, nggak ada yang dinamakan tentang maling gitu. Saya yakin semuanya melarang hal tersebut gitu. Nah, ini yang menjadi pondasi dasar gitu, yang harus kita siapkan. Yang berikutnya ikhlas gitu. Nah, ikhlas ini apa ya? Ya mungkin ini dirasakan ketika saat kita berjuang ya, berjuang membersamai rakyat, berjuang melawan sebuah ketidakadilan gitu. Ya kita tidak mengharapkan apapun gitu. Kita tidak mengharapkan pujian bahkan dari orang lain. Kita tidak mengharapkan followers mungkin ketika kita sudah bisa memegang toa di depan mobil komando gitu, followers kita akan naik enggak gitu. Ketika kita sudah berani berbicara dengan Pak Gubernur ataupun pejabat yang lainnya gitu, kita dipuji orang lain enggak gitu. Ya keikhlasan menjadi dasar kita gitu ketika kita menjalankan sesuatu gitu. Ya yang kita harapkan ya mungkin hanya ya keriduan dari Tuhan kita gitu. Hanya balasan dari Tuhan kita gitu. Dan yakin gitu, yang namanya kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan yang lainnya gitu. Tidak mungkin gitu kebaikan itu akan dibalas dengan keburukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya semangat gitu. Ini yang menjadi penting juga gitu, menjadi kunci gitu. Karena kan semangat ya mungkin naik turun ya. Mungkin kita sebagai seorang mahasiswa biasanya dibenturkan dengan banyak hal gitu. Dengan banyak hal, dengan banyak kegiatan ataupun sesuatu yang sifatnya itu menjadi pilihan yang berat gitu. Nah, semangat ini harus dijaga gitu. Bagaimana kita selalu konsisten gitu dalam berjuang gitu. Nah, ketika mungkin nanti teman-teman udah masanya nggak di kampus, ya tetap semangat gitu dalam bergerak gitu. Kan yang namanya bergerak nggak hanya aksi di jalan, ataupun bergerak nggak hanya teman-teman menyuarakan hidup mahasiswa gitu di tengah jalan. Tapi teman-teman juga ketika pulang ke rumah, pulang ke daerah, ada perubahan-perubahan yang teman-teman bawa gitu. Misalkan contoh saat ini gitu, ketika saya sudah belum lulus pun ya, saat ini mohon doanya sudah lulus gitu. Yang sedang saya kerjakan di sini ya bersama masyarakat gitu. Bagaimana caranya di tengah pandemi seperti ini kita bisa sama-sama menaikkan pendapatan gitu. Dengan cara apa? Berusaha bersama-sama gitu. Berbudidaya lele katakanlah, ataupun dengan cara mengangkat, karena saya bidangnya pertanian ya, dengan cara bertani dengan masyarakat yang lain sebagainya gitu. Nah, itu yang harus tetap dijaga gitu. Selanjutnya bergerak gitu. Bagaimana kita mau bergerak gitu, karena bergerak adalah
sangat susah ya. Maksudnya gini, bergerak kan dasarnya dari kemauan kita gitu. Bergerak dari kemauan kita. Kita mau nggak sih melakukan itu gitu. Kita mau nggak sih menjalankan hal ini gitu. Nah, itu menjadi 4 karakter penting sih bagi saya gitu ketika kita sebagai seorang mahasiswa gitu. Karena dasar dari keimanan adalah nurani yang menyala, dasar dari keikhlasan adalah hati yang kuat, hati yang teguh, dan semangat dari semangat adalah perasaan yang menggelora, dan dasar dari bergerak adalah kemauan yang kuat itu sendiri. Nah, ini menjadi penting bagi kita semua untuk bisa memenuhi 4 ini gitu. Setidaknya 4 ini yang harus kita miliki. Next. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ya, jadi tantangan bersama di saat ini, di tantangan mahasiswa lah saat ini gitu. Yang saya lihat gitu. Nah, yang pertama, pola pikir mahasiswa yang cenderung hedonis dan euforia gitu. Ya kita bisa bandingkan gitu, mahasiswa sekarang, mahasiswa yang dulu gitu. Sekarang sudah apa ya? Ya bahasanya itu perang pemikiran gitu ya. Perang pemikiran bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa itu diracuni gitu, diracuni banyak hal gitu, diracuni dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya itu hanya sebatas ya semata lah katakanlah. Nah, mulai dari ya banyaklah teman-teman sudah tahu sendiri gitu, apa saja yang menjadi perang pemikiran di sini gitu, teman-teman gitu. Mulai dari ya akhirnya kan dengan adanya racun-racun tersebut, teman-teman jadi disibukkan dengan dunianya sendiri gitu. Teman-teman disibukkan dengan kesibukannya masing-masing gitu. Ya mana sempat gitu akhirnya memikirkan kepentingannya rakyat gitu. Mana sempat akhirnya teman-teman berdiskusi, mana sempat akhirnya teman-teman berkonsolidasi untuk membawa sebuah perubahan itu. Akhirnya teman-teman sibuk dengan misalkan gadgetnya sendiri gitu. Karena sekarang dengan gadget sudah bisa mengakses banyak hal gitu. Mulai dari ya belanja dan sebagainya gitu. Kita disibukkan dengan hal seperti itu saat ini gitu. Cenderung disibukkan dengan seperti itu. Nah, selanjutnya sikap apatis gitu ya yang semakin tinggi ya saat ini. Ya dari sini efeknya apatis gitu. Akhirnya mahasiswa ya udah sih gitu. Mungkin udah ada yang ngurusi gitu. Oh, jatahnya untuk mengurusi ini ya mahasiswa-mahasiswa sana gitu. Akhirnya kan timbul semacam itu gitu. Akhirnya mahasiswa banyak yang abai, yang apatis, yang tidak peduli dengan kondisi sekitarnya gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sistem pendidikan yang semakin mempersempit ruang gerak mahasiswa gitu. Nah, apa ya? Mungkin dulu tuh bahasanya kuliah tuh hampir ya apa ya? Hampir dihabiskan itu di jalan gitu untuk menjadi apa untuk menyuarakan aspirasi gitu ataupun sebagai parlemen jalanan gitu, untuk melaksanakan memobilisasi masa aksi gitu. Nah, sekarang sudah semakin dulu ya ini kasusnya di mungkin sebelum kuliah online itu kan semakin sempit gitu. Katakanlah kehadiran harus 75% gitu. Akhirnya apa? Banyak yang TA gitu. Tapi jujur gitu, saya dari dulu sampai sekarang sangat anti yang namanya TA gitu. Karena ya itu kembali lagi kepada nilai-nilai kita gitu. Moral kita dipertanyakan gitu ketika kita masih melaksanakan TA gitu. Dulu pernah gitu ketika saya nggak masuk, karena kan kehadiran itu 75%. Nah, saya nggak masuk untuk ikut aksi waktu itu. Di TA-in sama teman saya gitu kan. Dia ngechat gitu. Hit, udah tak TA-in tadi gitu. Malah langsung tak chat langsung tak balas gitu. Mbok yo besok ketika aku nggak masuk, udah biarin aja gitu, kosongin aja, nggak usah di TA gitu. Nah, itu menjadi konsekuensi gitu. Bagiku itu menjadi konsekuensi gitu. Saya lebih memilih kosong gitu, absennya kosong gitu, daripada saya harus di TA-kan oleh teman gitu, daripada saya harus ditandatangani oleh teman gitu. Dulu saya rasakan seperti itu gitu. Kalau sekarang nggak tahu karena kuliahnya online ya. Nah itu menjadi penting gitu ya. Ketika apa yang menjadi hal yang ya bahasanya itu mempersempit ruang gerak kita lah, akhirnya
kita disibukkan dengan kuliah, kita disibukkan dengan terus juga pembatasan kuliah sampai berapa tahun di DO gitu. Nah, kalau dulu kan enggak ya, kuliah sampai bertahun-tahun gitu. Tapi kan ya seiring berjalannya waktu mungkin trennya sudah semakin bergeser gitu ya tentang dunia perkuliahan. Nah, selanjutnya saat ini ada pemerintah yang semakin represif dan juga anti kritik gitu. Kita tahu bersama gitu. Sekarang sudah sangat susah untuk menyuarakan pendapat gitu. Mungkin menurut survei itu demokrasi kita juga semakin menurun ya karena apa-apa sedikit dikaitkan dengan undang-undang ITE, apa-apa sedikit dikaitkan dengan undang-undang ini. Jadi ruang gerak kita itu semakin terbatas. Pemerintahnya semakin represif, anti kritik dan mungkin cenderung hampir ya menuju ke otoriter seperti itu. Nah, kasusnya banyak yang sudah terjadi gitu. Ada petani yang mungkin kemarin gitu ya, petani minta tolong Pak, harganya naik gitu. Harga pakan naik dan sebagainya gitu. Diambil. Mahasiswa UNS juga sama ya kemarin yang melakukan ketika Pak RI 1 datang juga akhirnya diambil gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pembungkaman gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk represif dari para pihak negara gitu, dari pihak kepolisian gitu. Ataupun yang lainnya gitu. Mural-mural di mana-mana sekarang sudah semakin dibatasi gitu. Mural-mural yang sifatnya adalah sebuah kritik, sebuah peringatan gitu, dihapuskan. Tapi mural-mural yang sifatnya sebuah pujian gitu, sebuah pujian lah katakanlah, tetap bertahan sampai sekarang gitu. Nah, ini kan sebuah ketakutan gitu, sebuah ketakutan negara atas besarnya power yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Nah, selanjutnya konflik horizontal ya antar sama mahasiswa. Nah, ini rentan terjadi yang namanya konflik horizontal ya, konflik horizontal. Nah, ini menjadi tantangan gitu, bagaimana persatuan antara mahasiswa itu harus diutamakan gitu loh, karena ya tadi gitu, kita itu terkadang terkotak-kotakan gitu. Terkotak-kotakan dalam sebuah kelompok-kelompok gitu. Akhirnya ya kita terjadi konflik di dalamnya gitu. Contohnya sekarang lah katakanlah di BMSI gitu ya. BMSI ada 2 kubu gitu. Ya mungkin sekarang lagi terbahak-bahak gitu di pemerintahan di pusat sana gitu. Halah wis ben gawe gitu, mahasiswanya aja pecah belah gitu. Nah, ini yang perlu disatukan kembali gitu. Karena ya dulu ketika tadi ya di sejarah menyampaikan adanya gerakan-gerakan dari mahasiswa itu sebuah bentuk persatuan gitu, karena ada narasi yang sama gitu, ada perjuangan yang sama gitu. Kalau sekarang kan mungkin enggak gitu, si kelompok ini memperjuangkan A, si kelompok ini memperjuangkan B, kelompok ini memperjuangkan C gitu. Akhirnya sebenarnya sama gitu, itu adalah sebuah bentuk ketidakadilan, tapi mungkin karena kurang duduk bersama aja gitu, karena mungkin kurang berdialog dengan sebaik-baiknya gitu ya, akhirnya membuat narasi yang sama. Nah, ini namanya konflik horizontal. Dan yang terakhir, tantangan yang terakhir adalah pandemi COVID yang belum berakhir sampai sekarang. Menurut jurnal itu kan masih sekitar 3 tahun ya, 3 tahun lagi pandemi ini berakhir gitu. Ataupun Jokowi juga ada mengumumkan kita akan hidup bersama endemi gitu. Nah, ini kan yang nantinya harus perlu formulasi baru gitu, yang nantinya harus perlu adanya rumusan-rumusan baru gitu. Makanya mungkin materi ini dimasukkan gitu, yang namanya rekonstruksi gerakan gitu. Bagaimana kita merumuskan sebuah gerakan yang baik. Nah, ya pandemi ini nggak hanya musuh tantangan mahasiswa gitu, tapi tantangan semua lini gitu untuk bersama-sama menghadapinya. Next. Nah, masuk ke bagian rekonstruksi ya. Selanjutnya. Nah, rekonstruksi aku sih mengambil dari KBBI gitu, sama salah satu tokoh penulis buku juga yang menyampaikan arti daripada rekonstruksi. Nah, rekonstruksi kan salah dari KBBI itu adalah pengembalian seperti semula ataupun penyusunan penggambaran kembali. Nah, menurut Brian Marbun,
Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan dan pengembaraan kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun sebagaimana adanya atau kejadian semula. Nah, ataupun kalau misalkan kita melihat jembatan gitu, jembatan ada rekonstruksi jembatan gitu, berarti jembatan itu yang kokoh tadinya, jembatan yang sudah terbentuk kokoh kan mungkin tergerus oleh air ataupun aspalnya mulai rusak gitu. Akhirnya kan direkonstruksi gitu kan, dibangun ulang gitu. Rekonstruksi gitu, dibangun ulang. Nah, agar jembatan itu jadi seperti semula, agar jembatan itu bisa kokoh dan bisa digunakan oleh masyarakat untuk dilalui gitu. Kan tujuannya seperti itu. Nah, sama gitu berarti rekonstruksi gerakan berarti ya sama gitu. Berarti kan kan udah ada role model tuh gerakan-gerakan ya dari beberapa episode-episode. Nah, saat ini gerakan-gerakan tersebut apa berarti? Ada yang rapuh gitu. Ada yang kurang pas gitu. Ada yang sifatnya mungkin perlu perbaikan. Nah, tadi salah satunya adalah konflik horizontal. Ya tadi tantangan-tantangan itu adalah apa ya? Tantangan-tantangan itu adalah kondisi kerapuhan daripada bangunan gerakan mahasiswa. Mahasiswa udah mulai apatis, mahasiswa udah mulai bergerak sendiri-sendiri, terus juga pemerintahnya udah sangat mendesak ataupun sangat membungkam pergerakan mahasiswa gitu. Nah, akhirnya perlu adanya rekonstruksi nih gitu. Perlu adanya penyusunan ulang agar gerakan mahasiswa itu bisa menjadi seperti sedia kala gitu. Maksudnya seperti semula itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Bisa bergerak efisien, bisa bergerak secara bersamaan. Nah, itu yang mungkin ya yang dinamakan rekonstruksi gerakan itu, yang artinya adalah menyusun ulang formulasinya yang terbaik untuk menciptakan sebuah gerakan mahasiswa yang ideal kembali gitu, yang bisa membuat sebuah perubahan besar di dalamnya. Next. Nah, menurut saya itu ada 5 syarat gitu, 5 prasyarat yang menjadi penting gitu agar bisa menemukan gerakan mahasiswa yang bisa dikatakan ideal. Yang pertama adalah kita harus paham akan peran kita sebagai seorang mahasiswa. Peran-peran tadi itu harus kita pahami dengan sebaik-baiknya gitu. Dan kita jaga itu dalam sebuah nilai idealisme kita. Kalau kemarin kan ramai ya, polisi menyampaikan itu, idealisme nggak bisa membuat perut kita kenyang gitu. Tapi sangat miris ketika melihat hal itu gitu. Ya buktinya banyak gitu. Orang-orang hidup dari idealisme yang dia pegang gitu. Contohnya gampang lah, katakanlah misalkan saya mahasiswa petani. Mahasiswa petani ketika lulus ya bertani gitu. Mahasiswa petani ketika lulus ya mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dimilikinya gitu. Nah, itu kan namanya idealisme ya, contoh gambaran realnya lah katakanlah gitu. Nah, tadi gitu, kita harus paham terlebih dahulu gitu peran kita gitu, memahami peran kita yang seutuh-utuhnya gitu. Dan juga pemenuhan karakter-karakter dalam diri kita harus dipenuhi gitu. Ya kita bisa sampai ke peran kita ya kita harus bisa memperbaiki diri kita sendiri gitu. Kita harus bisa mengkoreksi diri kita yang salah menuju yang lebih baik gitu. Nah, peran itu harus terpenuhi dulu gitu. Kita harus paham terlebih dahulu apa yang harusnya kita laksanakan. Nah, selanjutnya yang poin kedua adalah gerakan mahasiswa harus menampilkan kembali keberpihakannya kepada masyarakat gitu. Karena gini teman-teman, saat ini ya mungkin masyarakat itu sudah nggak begitu percaya lagi gitu dengan gerakan mahasiswa. Ataupun katakanlah kepercayaan masyarakat itu menurun gitu. Ya dari dulu gitu. Mungkin karena ketika aksi, ketika menyuarakan pendapatnya apa? Terjadinya chaos, terjadinya bahasanya itu kerusuhan di mana-mana gitu. Akhirnya masyarakat kan bertanya-tanya gitu. Gitu mahasiswa kok kalau aksi kayak gini ya gitu. Mahasiswa kok kalau turun ke jalan mesti membuat kerusakan gitu, bakar mobil, bakar rumah, bakar pos ronda dan sebagainya gitu. Nah, yaitu yang menjadi ketidakpercayaan masyarakat gitu atas gerakan mahasiswa. Kalau dulu ya dikatakan oleh Ketua Dema UI yang pertama tahun 76 atau berapa gitu.
buruh itu ya dulu ya, ketika turun ke jalan itu manut komando mahasiswa gitu, katakanlah. Maksudnya mahasiswa yang motori, buruh ngikut gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Kalau sekarang buruh sudah bisa mandiri gitu. Maksudnya buruh udah punya koalisi sendiri yang sudah bisa melakukan aksi massa secara sendiri gitu, dengan kelompok buruhnya masing-masing. Nah, kalau sekarang kan seperti itu gitu. Banyak gerakan-gerakan yang akhirnya yang mahasiswa buat itu digembosi gitu, ataupun disusupi oleh orang-orang yang sudah diatur oleh pihak sana lah, oleh orang-orang atasan gitu. Akhirnya dibuat chaos, dibuat kerusuhan. Kayak kemarin di Solo ya, waktu aksi itu mobil polisi dibakar. Waktu di Kejayaan ada pos pengamanan yang dibakar, ataupun yang di lain-lain akhirnya gerbangnya dulu dan sebagainya gitu. Nah, itu kan ya sebenarnya bisa timbul karena ya tadi gitu, orang-orang yang mungkin disusupkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Akhirnya membuat gerakan mahasiswa itu seolah-olah dilihat gerakan yang anarkis, ataupun gerakan yang sifatnya itu enggak intelektual lah, katakanlah. Nah, ini yang menjadi penting gitu. Kita harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu gitu. Jadi makanya ini ya, maksudnya di satu lini kan di BEM itu kan juga punya tupoksi sosma ya. Nah, sosma itu ya menurutku adalah sebagai mengcover yang bagian mahasiswa yang menjadi merangkul langsung ke masyarakatnya, seperti itu. Nah, ya karena ketika sebuah kepercayaan sudah semakin hilang kan susah ya mengembalikannya. Terus yang berikutnya, gerakan mahasiswa perlu memperbanyak diskusi dan cermat ya dalam melihat masalah sosial. Jadi perlu ya dilaksanakan diskusi-diskusi dengan pakar-pakar gitu, dengan ya misalkan kalau dengan orang-orang yang dulunya aktivis ataupun yang masih saat ini masih berjuang juga gitu. Nah, kita harus bisa diskusi dengan orang seperti itu gitu. Kita harus bisa banyak mengambil pelajaran dari mereka gitu. Nah, kita juga harus ya tadi gitu juga, dengan adanya pakar-pakar itu kan bisa memberikan insight baru gitu. Misalkan diskusi dengan ekonom senior, dengan pakar politik dan sebagainya gitu. Nah, itu yang nantinya itu akan menjadi insight baru bagi kita gitu, dalam menganalisis sebuah permasalahan sosial yang di masyarakat. Terus yang keempat, gerakan mahasiswa harus bersatu gitu. Ya ini mutlak gitu. Gerakan mahasiswa bersatu itu mutlak bagi saya gitu. Karena orang-orang di atas gitu ya, orang-orang di pusat ataupun orang di pemerintahan, penguasa itu senang gitu melihat keterbelahan mahasiswa saat ini. Senang melihat mahasiswa itu sudah kekuatannya semakin berkurang, katakanlah, ataupun terpecah belah satu dengan yang lainnya gitu. Nah, mau nggak mau harus bersatu gitu, dengan kayak contoh yang di tahun 1928 yang Sumpah Pemuda itu kan semua bersatu atas nama Indonesia gitu kan, menyuarakan satu bangsa, satu tanah air gitu kan, Indonesia. Nah, satu bahasa Indonesia. Nah, itu yang harus penting, yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, menghidupkan gerakan ekstraparlementer. Kenapa ini penting gitu? Aksi-aksi di jalan itu penting karena itu sebagai sebuah bentuk penekanan, itu sebagai sebuah sebuah gerakan yang sifatnya itu menekan bahwasanya gerakan mahasiswa itu masih ada gitu, dan mahasiswa masih aktif aktif untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, masih peduli dengan negaranya lah, katakan seperti itu. Contohnya yang di revolusi penguin itu gitu, yang di mahasiswa Chili itu mereka melaksanakan aksi massa berkali-kali gitu, akhirnya menuntut untuk kuliah gratis, dan tuntutan itu akhirnya dipenuhi. Akhirnya masyarakat mahasiswa di sana bisa kuliah secara gratis. Nah, itu menjadi penting itu. Kalau nggak adanya gerakan-gerakan di jalan gitu, ya bahasanya pemerintah penguasa udah
semakin merasa nyaman gitu, semakin wah nggak ada yang memperhatikan ini gitu, nggak ada yang melihat ini gitu, nggak ada yang peduli dan seperti itu. Nah itu ya mungkin bagi saya ada 5 syarat gitu yang harus dipenuhi ketika untuk mengembalikan ya gerakan mahasiswa yang menuju ideal kembali. Next. Nah, di tengah pandemi seperti ini, kita juga nggak boleh lengah, kita juga harus tetap bergerak dengan cara yang berbeda-beda ya pastinya gitu. Nah, di sini setidaknya ada 4 ya yang bisa kita laksanakan untuk menghidupkan gerakan-gerakan mahasiswa di era pandemi. Karena ya pandemi yang masih berjalan, yang masih 2-3 tahun, ataupun nggak tahu sampai kapan gitu ya, terlepas dari konspirasi ataupun enggak gitu, yang nyatanya emang ada gitu. Ada, maksudnya virus itu memang ada dan saya udah pernah merasakan gitu kan, saya udah pernah merasakan sendiri gitu. Nah, ketika kita menunggu pandemi baru selesai, kita baru mau menghidupkan gerakan mahasiswa, itu sebuah kesalahan, itu sebuah hal yang tidak dibenarkan gitu. Maka dari sekarang harus bisa menjaga gerakan itu akan tetap ada. Yang pertama yang pasti harus bisa membuka ruang-ruang konsolidasi gitu. Ruang-ruang konsolidasi ini untuk apa gitu ya? Ya untuk menyamakan frame, untuk merawat kita agar tetap apa ya? Kalau misalkan pisau itu selalu tajam gitu loh. Kalau pisau yang sering diasah kan tajam gitu ya, diasah dan digunakan kan tajam gitu. Daripada pisau yang hanya tergeletak saja gitu. Ya sama gitu ketika mahasiswa hanya mengurung dirinya ataupun hanya tidak pernah bertemu untuk bertukar pikiran, ya kita nggak akan tajam gitu. Kita nggak akan memiliki pola pikir yang luas. Maka perlu adanya ruang-ruang konsolidasi. Kalau misalkan sekarang masih online, ya buka ruang-ruang konsolidasi secara online. Menurutku tidak masalah gitu, karena dulu ketika saya masih di BEM UNS sering kan mengadakan konsolidasi secara online dan itu bisa berjalan dan itu bisa terlaksanakan. Apalagi dengan kemudahan ya akses ya sekarang udah gampang teman-teman dapatkan dan saya rasa udah terbiasa gitu karena sudah hampir 1,5 tahun kita berada dalam tengah pandemi yang mengharuskan kita bertatap muka secara daring. Selanjutnya menghidupkan budaya diskusi, kajian dan analisis. Nah, ini penting gitu ya. Diskusi-diskusi harus dilaksanakan juga. Diskusi-diskusi entah itu yang apa ya sifatnya tematik ataupun yang lainnya gitu, ataupun formal dan informal itu penting harus dilaksanakan. Misalkan dulu ya ketika diskusi mau mengundang pakar-pakar hebat susah gitu karena harus menghadirkan secara langsung. Misalkan kita di Solo gitu, kita mau menghadirkan Novel Baswedan, kita harus mau menghasilkan Faisal Basri ataupun yang lainnya gitu. Itu mungkin cenderung susah gitu karena akomodasinya yang susah dan menyesuaikan waktu yang tidak tepat. Tapi kalau sekarang kita dalam keadaan online seperti ini, sangat mudah gitu. Kita duduk dari masing-masing tempat, saya di Cilacap, teman-teman di Solo, teman-teman di Jakarta dan sebagainya bisa berada dalam satu forum yang sama. Nah, silahkan dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai kita hanya meratapi, wah pandemi ini nggak selesai gitu, kita nggak bisa diskusi, nggak bisa ini dan sebagainya. Jangan seperti itu. Dan kajian-kajian yang kita buat, analisis yang kita buat, kita sampaikan gitu. Kita sampaikan kepada yang bertanggung jawab, yang apa ya, yang punya kewenangan lah untuk apa ya memperbaikinya gitu. Nah dulu ini masih ingat sekali gitu ya, saya ke Jakarta bersama teman-teman Unsud, teman-teman UNC, kita ke sana ketemu dengan Prof. Nizam waktu itu, karena kita mau ketemu dengan Nadiem Makarim nggak pernah bisa, dan disampaikan malah ketika pandemi Pak Nadiem Makarim nggak pernah masuk ke kantor, kata satpamnya ya, bukan kata saya gitu. Nah akhirnya ketemu dengan Prof. Nizam, kita sampaikan, kita berikan kajian yang sudah kita buat tentang permasalahan pendidikan saat itu ketika pandemi itu. Akhirnya pasca dari sini masih ingat sekali ya, ketika saya di Jakarta itu seminggu menunggu Prof. Nizam dan kabar dari Kemendikbud bisa ditemui kapan, sudah mengirimkan surat, sudah mengirimkan proposal, dan baru bisa ketemu di hari ketiga atau berapa gitu. Saya datang ke sana menyampaikan hal itu, dan ketika masih di Jakarta H+2 pasca audiensi dengan Prof. Nizam itu,
ya alhamdulillah gitu ya, bantuan kuota bisa cair gitu. Ya mungkin bukan berkat kami gitu, tapi ada sedikit tekanan-tekanan yang sama-sama kita perjuangkan seperti itu. Ya banyak pihak lah yang berhasil mensukseskan hal ini gitu. Nah, selanjutnya optimalisasi gerakan melalui digital, sosial media yang kita punya ataupun surat kabar. Meskipun surat kabar saat ini sudah dikuasai oleh oligarki gitu ya. Maksudnya udah surat kabar berita-berita kan udah bisa disetting lah katakanlah. Nah, contohnya ya ketika kita aksi di jalan, framing-framing yang media timbulkan kan sudah sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, ya kita maksimalkan gerakan melalui digital, melalui sosial media. Ini masih ingat dulu ketika UNS kehadiran Bapak Wakil Presiden gitu ya. Kebetulan saya juga yang mengusulkan tagar tersebut gitu ya, Ma'ruf Amin ngapain gitu. Mohon maaf Pak Ma'ruf Amin, bukan bermaksud apapun, tapi ya dengan hal ini direspon gitu loh. Dengan hal ini direspon langsung oleh beliau. Maksudnya dengan kita melayangkan tagar itu menjadi trending di Twitter, saat ini kan gampang ya untuk mentrendingkan sesuatu gitu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Di tahun 2017 masih ingat juga ketika ketika Yusuf Kala itu masih menjadi wakil presiden, datang ke UNS untuk mendapatkan penghargaan juga, kita naikkan trending juga dengan tagar JK kemana, itu nggak bisa trending teman-teman. Tapi ketika Ma'ruf Amin kemarin, itu bisa trending dan sampai didengar langsung oleh asisten pribadinya ya ketika di pesawat gitu, disampaikan ke Ma'ruf Amin, dan waktu ulang tahun juga momentumnya gitu. Maka berita itu mencuat di mana-mana gitu. Ya menjadi bukti kritik gitu, menjadi kritik kepada Bapak Ma'ruf Amin itu, karena sebagai RI 2 ketika waktu itu Omnibus Law sedang digalak-galakannya, kok nggak ada statement khusus gitu, nggak ada statement dari beliau yang disampaikan. Nah ini jadi penting, dan akhirnya kan pasca itu setiap bulan UNS itu ini ya selalu trending topik ya, dari UNS April Mob, terus apalagi ya aku lupa ya, UNS April Mob, terus Ma'ruf Amin ngapain, terus pengawan melawan dan sebagainya, banyak lah. Hampir setiap bulan tuh waktu itu ada trendingan dari kampus UNS. Bukan bermaksud untuk memalukan kampus gitu, tapi dengan cara-cara damai, cara-cara halus sudah dilaksanakan dan tidak ada respon salah satu cara ya tadi gitu, dengan seperti itu. Selanjutnya ya tadi ya, gerakan parlemen jalanan, aksi massa harus selalu dirawat gitu. Ini waktu pandemi juga, waktu pandemi di Yosodipura nih aksinya, setelah aksi besar yang di Tugu Kartosuro. Nah, ketika Tugu Kartosuro itu menjadi momentum yang cukup, bahasanya cukup bersejarah gitu, karena ketika kita menyusun kata-kata konsolidasi, ketika kita menyusun sebuah narasi, respon dari teman-teman tuh nggak sebanyak itu gitu. Kita hanya mentargetkan ketika itu 300 orang ya yang bisa hadir di Tugu Kartosuro. Tapi ketika hari H, saya kebetulan jadi kontak personnya gitu. Saya mendapat banyak sekali WA ratusan dari orang-orang yang ingin berangkat aksi, dan juga pelemahan-pelemahan lainnya gitu ya, dari mengatasnamakan polisi dan sebagainya. Hampir setiap jam lah katakanlah ada yang telepon, Mas di mana gitu, Mas ayo kita ketemu, Mas ini dan sebagainya. Banyak sekali penekanan yang terjadi saat itu gitu. Ya karena ya mereka mungkin nggak mau ya ketika kita mengadakan sebuah pertemuan besar gitu di tengah pandemi gitu. Tapi ya ada harga yang harus dibayarkan gitu ya dengan hal ini semua gitu. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik ya, meskipun chaos dan akhirnya ada yang ya banyak yang kena garis mata gitu. Saya juga kebetulan ketemu dengan Polda Jateng langsung, disampaikan mau bubar dan sebagainya, malah akhirnya kita yang diserang. Ya tensinya tinggi lah ketika saat itu gitu. Nah, ini yang mungkin ya bisa kita laksanakan untuk merawat gerakan kita di masa pandemi, sehingga kita itu enggak di masa pandemi ini enggak matilah gerakan mahasiswa gitu, enggak mati suri ataupun mati beneran gitu. Tapi tetap ada percikan-percikan api yang timbul gitu, yang harus bisa dirawat menjadi api yang besar nantinya. Next.
Ya udah, berarti udah selesai ya. Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, akan tapi karena diamnya orang-orang baik. Jadi teman-teman yang saat ini hadir di kampus, maksimalkan ya waktunya dengan baik-baiknya gitu. Dan beri